Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ayo baca heula. 1 2 3 abda Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Nah, itu dibacanya wal mutkalimu sami'unil basiru wal mutkalimu, begitu. Sana. Sami'unil basiru wal mutkalimu. Wal mutkalimu. Nah, kemudian kita membahas sifatul kalam. Ini sudah sifat yang susah menjelaskannya. Sudah susah menjelaskannya, udah dijelasin, susah ngepahamnya. Wal kalamu huwa sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yu'abbaru anha bin nazbil makhsusi al musamma bil Qur'an. Nah, udah kemarin ya. Kalam adalah sifat azali yang ada pada zatnya Allah Ta'ala, yang ditakbir darinya dengan susunan yang dikhususkan. Dinamakan susunan ini Al-Quran. Dinamakan pula susunan ini Kalamullah. Jadi yang ada di dalam mushaf itu susunan-susunan yang bisa kita baca dan bisa kita i'rab dan bisa kita cari istiqoqnya, itu adalah Al-Quran. Namanya itu ada Al-Quran atau disebut juga apa? Kalamullah. Nah, ini bukan sifat Allah, bukan. Ya, bukan itu yang kita bicarakan. Kalau yang itu jelas dibaca ya jadi suara, ditulis ya jadi huruf,
kemudian disusun ya ada i'rab. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Nah itu adalah apa? Dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Fa kalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Nah, sekarang begini. Allah itu kan tidak tergambarkan ya. Kullu ma khatara bibalik fallahu mukhalifun bidzalik. Setiap perkara yang terbersit di dalam hatimu tentang Allah, maka Allah itu tidak demikian. Nah, jadi Allah itu dia bisa difahami dengan ahkam. Dengan ahkam itu maksudnya dengan sifat. Allah punya qudrah, Allah punya iradah, Allah punya sama, punya basor, punya kalam begitu. Adapun Allah sudah kita tidak bisa berkata-kata, ta'alluh, kita pusing, kita bingung. Jadi Allahnya mah jangan dibahas. Makanya kita itu membahas apanya? Sifatnya. Jadi tetapkanlah dengan makna. Bagaimana kita itu membedakan Allah dengan yang lain? Kita membedakan Allah dengan yang lain dengan makna-makna atau ahkam atau sifat yang tetap bagi Allah. Nah, makanya kalau saya tanya begini sekarang, apakah Allah itu punya sifat kalam atau tidak? Jawabannya apa? Punya. Nah begitu. Karena Allah punya sifat kalam, maka Allah itu mutakalliman. Ya. Karena Allah punya sifat kalam, maka Allah itu mutakalliman. Nah, sekarang begini. Pengertian kalam itu sendiri apa? Ya, pengertian kalam itu sendiri. Jadi pengertian kalam itu sendiri jangan difahami sebagai suara. Itu yang jangan tuh. Jangan difahami sebagai suara. Jangan difahami sebagai huruf. Jangan difahami sebagai lafaz. Itu yang jangan tuh. Kalau di Jawa itu jangan kan sayur. Itu yang jangan tuh ya. Yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh ada keyakinan sama sekali bahwa Allah itu berkata-kata dalam pengertian dengan suara, dengan huruf. Tapi Allah punya sifat yang mana sifat itu disebut kalam. Kalam ini artinya apa? Berbicara. Kalau mau diartikan. Kalau mau diartikan. Artinya kalam ini apa? Berbicara. Jadi Allah itu berbicara atau tidak? Berbicara. Bahasa Arabnya apa? Kalam. Berbicara bagi Allah ini perbuatan atau sifat? Sifat. Nah, huruf bukan? Bukan. Suara bukan? Bukan. Ada susunannya tidak? Kenapa? Ya karena itu sifat, begitu, bukan perbuatan. Ya begitu. Karena itu sifat, bukan perbuatan. Sedangkan sifat Allah itu qadim. Sekali lagi ya. Jadi Allah berbicara tidak? Berbicara. Huruf bukan pembicaranya Allah? Bukan. Suara bukan? Tersusun tidak? Kenapa? Karena itu sifat, bukan perbuatan. Adapun Al-Quran yang ada itu, yang di mushaf, itu adalah hasil perbuatannya Allah. Af'alnya Allah itu. Bukan kalam yang kita bahas sekarang. Al-Quran itu. Cuman dia disebut juga apa? Kalamullah. Tapi bukan kalam yang kita bahas sekarang. Paham sampai sini? Itu mah cuma penamaan saja. Dinamai apa? Kalamullah juga. Cuman kalam yang kita bahas bukan Al-Quran yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Kita tidak membahas itu. Kita membahas sifat Allah yang namanya kalam.
maka bukan suara, bukan huruf, tidak tersusun. Paham? Tahu dari mana kita bahwa Allah punya sifat kalam? Tahu dari Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Pengertian yang paling sederhana begini saja sudah. Allah punya sifat kalam. Sudah selesai. Tahu dari mana? Al-Quran. Itu pengertian yang paling sederhana. Maka yakinilah oleh hatimu, yakinilah oleh kolbumu bahwa Allah itu punya sifat yang namanya kalam, dan ini bukan suara, bukan huruf, tidak ada susunannya. Sudah. Nah, makanya kata Syekh Nawawi, fa kalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Maka kalamnya Allah ini, yang mana kalamnya Allah ini apanya Allah? Sifatnya Allah, bukan huruf, bukan suara. Bal bi kalamin qadimin, tapi dengan sifat kalam yang qadim, la awwalalahu wala akhiralahu, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya sadi alitan deui sakedik kepisan. Ya. Tuh. Tos. Nuhun. Nah itu. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Paham sampai sini? Nah begini. Kalau kalamullah ini bukan suara, bukan huruf. Pertanyaannya, apakah telinga kita yang ada sekarang ini bisa mendengar kalamullah? Tidak. Yang ada sekarang ini. Ya. Jadi dengan mu'tad, karena kalamullah ini bukan suara, bukan huruf. Makanya banyak ulama supaya mendekatkan pemahaman suka mentamsil, membuat pendekatan pemahaman begitu ya, bukan membuat permisalan, bukan sebetulnya, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Kita ini suka punya suara di dalam hati. Bukan suara, kita ini punya perkataan di dalam hati. Apakah pendengaran kita yang sekarang mampu mendengar apa yang ada di dalam hati? Tidak mampu. Kenapa? Karena itu bukan suara, bukan huruf. Ya. Nah cuman perkataan yang ada di dalam hati ini, dia ada awal, ada akhir. Makanya yang dibersihkan di dalam hati kemarin bukan yang dibersihkan di dalam hati sekarang. Yang tadi dibersihkan di dalam hati, yang dilintaskan di dalam hati, bukan yang sekarang terlintas di dalam hati. Makanya kalam nafsi disebutnya itu. Kalam nafsi kita mah hadis. Dan sah disebut suara, sah juga disebut tersusun. Itu yang ada di dalam diri kita tuh. Yang ada jadi sifat Allah itu tidak demikian. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalamullah itu suka ditamsil untuk mendekatkan pemahaman. Itu seperti apa? Seperti suara yang terlintas di dalam hati. Ya, kita sebut bisikan hati kan itu ya. Hudusun nafsi itu, hadisun nafsi. Nah, apakah pendengaran kita itu bisa mendengar itu? Tidak bisa mendengar itu. Karena itu bukan suara, bukan huruf. Cuman ada awal, ada akhir. Kalam nafsi kita mah. Nah, kita gini sekarang. Allah punya sifat kalam yang mana untuk mendekatkan pemahaman seperti kalam nafsi kita. Paham? Nah sudah disepertikan, kita bedakan lagi. Cuman kalam nafsi kita itu ada awal, ada akhir. Kalam Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Makanya apakah telinga kita, pendengaran kita yang ada sekarang ini mampu untuk mendengar kalamullah? Tidak.
Tapi kalau Allah menciptakan kekuatan mendengar itu, apakah kita bisa mendengar? Nah itu. Nah inilah yang terjadi kepada Nabi Musa. Jadi bukan Allah berkata-kata dengan suara, bukan. Tapi Nabi Musa bahasa kerennya itu dikasyaf. Maksud dikasyaf itu Allah menciptakan kemampuan di dalam dirinya Nabi Musa untuk mendengar kalamullah. Paham? Nah karena Nabi Musanya terbatas, maka yang didengar oleh Nabi Musa ada awal ada akhir. Kesimpulan dari Nabi Musa mendengar kalamullah itu ada awal ada akhir. Maksud ada awal ada akhir bukan pada sifat Allahnya, tapi pada kemampuan Nabi Musa menerimanya. Makanya disebut di sini wa amma makna qaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa takliman ay asma'ahu kalamahul qadima bi jami'i a'dha'ihi min jami'il jihad. Adapun makna bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya perkataan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya yang qadim. Bijami'i a'dha'ihi, dengan seluruh anggota badannya Nabi Musa, min jami'il jihati, dari seluruh arah. Nah sekarang begini, saya punya kalam nafsi ya, saya punya sesuatu yang ingin diutarakan. Bagaimana cara saya itu memperdengarkan apa yang ada di dalam diri saya? Saya berbicara begitu. Saya berbicara. Kenapa saya berbicara? Ya karena Allah menciptakannya demikian. Dalam pengertian tidak ada cara lain bagi saya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri saya berupa kalam, kecuali dengan apa? Dengan perkataan. Makanya perkataan ini dia harus punya keterampilan untuk mengibaratkan, untuk mengungkapkan apa yang terbersit di dalam hati. Paham ya? Nah, kalau Allah itu menciptakan pendengaran untuk mendengar apa-apa yang ada di dalam hati, itu bisa atau tidak itu? Jelas bisa kan? Itu ada di dalam kuasanya Allah. Jadi bisa saja caranya itu tidak dengan saya berbicara, tapi dengan cara engkau bisa mendengar apa yang ada di dalam hati saya. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, cuman bedakan tadi. Kalam nafsi kita mah hadis, kalamullah mah qadim begitu. Nah, sekarang Allah itu ingin memperdengarkan kalamnya kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa, itu bukan Allah berbicara, bukan. Paham? Tapi Allah menciptakan kekuatan pada diri Nabi Musa untuk mendengar kalamullah yang qadim itu. Sehingga Nabi Musa tahu apa yang Allah kalamkan pada zatnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang begini. Kata Syekh Nawawi, Nabi Musa itu mendengar kalamullah bukan hanya dengan telinganya saja, tapi dengan seluruh anggota badannya. Ya. Jadi kita itu kan sudah terbiasa seperti ini ya. Kekuatan melihat kita itu Allah ciptakan di depan. Kekuatan mendengar itu Allah ciptakan dari sekeliling. Makanya kalau suara itu mau orang ngomongnya di belakang ya kedengeran. Mau di sebelah kanan ya kedengeran. Mau di sebelah kiri ya kedengeran juga. Cuman dari satu arah. Bukan dari seluruh arah. Jadi kalau misalkan Bunia nih ngomong nih, ya dari sebelah kiri saya begitu. Jadi saya mendengar dari sebelah kirinya. Nanti
Reina misalkan ngomong nih, dan dari sebelah kanan, ya ini satu-satu. Jadi dari jihad tertentu, tapi kita bisa mendengar dari seluruh jihad. Tapi tatkala datangnya itu dari satu jihad, di satu arah, paham? Nah nanti Nabi Musa itu tatkala mendengar kalamullah itu tidak seperti itu. Jadi tidak mendengar dari atas, bukan. Jadi Nabi Musa itu pendengarannya diciptakan oleh Allah di seluruh badan. Sebagaimana Allah menciptakan indera peraba di seluruh badan. Ya. Jadi bukan hanya di telinga saja. Gimana Ustadz? Ya tanya sama Nabi Musa nanti. Atau nanti kita di akhirat akan mukalamah dengan Allah. Bakal itu. Itu kurang lebih sama seperti Nabi Musa. Itu dengan seluruh badan. Ya. Nah, tanpa jihad, tanpa arah. Tanpa arah. Jadi bukan dari depan, bukan dari belakang. Kalau kata siapa? Syekh Nawawi di sini min jami'il jihad. Dari seluruh jihad, dari seluruh arah. Dari seluruh arah itu maksudnya apa? Tanpa arah. Karena seluruh arah itu diterimanya oleh Nabi Musa. Ya, bukan Allahnya di seluruh arah, bukan. Bukan kalamullahnya di seluruh arah, bukan. Tapi karena Nabi Musa itu kemampuan mendengarnya diciptakan di seluruh badan, maka mendengar dari seluruh arah. Paham sampai sini? Mukjizat. Ya. Mukjizatnya Nabi Musa itu. Itu tidak ada nabi yang dikasih seperti itu selain Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam surah Al-Isra itu ayat pertama itu kan yang apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terus linuriyahu enggak hafal. Itu ayat pertamanya itu menjelaskan Isra-nya Rasulullah dan Mi'rajnya Rasulullah. Ayat keduanya menjelaskan tentang Nabi Musa diberi Taurat. Nah kata Syekh Asawi, kenapa? Apa hubungannya nih Nabi Musa dikasih Taurat sama Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Apa hubungannya? Hubungannya itu kedua Nabi ini sama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau Nabi Musa mah dipanggilnya ke Tursina, cuman ke atas gunung. Rasulullah mah dipanggilnya ke atas langit. Itu ada kesamaan tuh. Nabi Musa minta ingin melihat Allah sama Allah nggak dikasih. Rasulullah nggak minta tapi dikasih. Nah itu, ya. Jadi melihat juga sama. Melihat nanti dikasih lihat dari seluruh jihad juga. Paham sampai sini? Nah, balil makanu lisami'il hadithi. Mana tadi? Wasami'a kalamahul qadima aidon sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatal Isra. Dan mendengar pula kepada kalamullah itu siapa? Nabi kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Walaisallahu fi makanin wala jihatin. Dan tidaklah Allah itu ada pada satu tempat dan tidak pula Allah itu ada pada satu arah. Ya. Apakah Allah di seluruh arah? Tidak. Apakah Allah di seluruh tempat? Tidak. Di satu tempat saja enggak, apalagi di semua tempat. Ya. Di satu arah aja enggak, apalagi di seluruh arah. Ya tidak bertempat dan tidak berarah. Nah, keterbatasan kita, begini ya. Keterbatasan kita itu seringkali dipakai untuk menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu. Itu keterbatasan kita itu. Kita itu memahami Allah, seringkali memahami Allah, ya Wahabi ini ya, kalau kita mah ya enggak. Wahabi ini, manusia begitu. Seringkali memahami Allah dengan keterbatasan yang dia miliki.
Jadi karena dia itu terbatas pada arah, maka dia mengatakan Allah ada pada arah. Karena kita itu terbatas pada tempat, maka dia mengatakan Allah itu bertempat. Karena kuasa kita itu terbatas dengan tangan dan kaki, maka mereka mengatakan Allah punya tangan dan kaki. Begitu. Itu namanya antroformisme. Antroformisme itu menisbahkan kemanusiaan kepada sesuatu. Jadi kalau pernah dengar kisah kancil, si kancil itu kan cerdik. Nah, si kancil itu cerdik kan. Itu kayaknya si kancil kalau belajar matematika itu pinter apa enggak tuh? Tuh. Itu antroformisme itu. Itu antroformisme. Jadi menisbahkan, menetapkan sifat kita kepada si kancil. Jadi di ruangan ini mana si kancilnya ada, mana si buayanya ada, mana si ularnya ada tuh. Ya, itu antroformis. Nah, ke Allah itu suka seperti itu. Ya, ini adalah penistaan sebetulnya. Kemudian balil makanu lisami'il hadisi. Tempat itu bukan untuk Allahnya, tapi untuk yang mendengarnya. Jadi kemuliaan Nabi Musa itu ada pada apa? Ada pada Nabi Musa mendengar kalamullah di Tursina. Nabi Muhammad SAW mendengar kalamullah di Sidratul Muntaha. Bukan berarti Allahnya tatkala berbicara dengan Nabi Musa, Allahnya di Tursina. Tatkala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, Allahnya di Sidratul Muntaha. Tidak. Bukan. Nabi Yunus itu bukan mukalamah itu ya. Wusulnya kepada Allah, derajat tertingginya yang kita tahu itu di dalam perut. Dalam perut ikan. Ini sudah perbedaan makom. Ya, Allahnya tidak bertempat. Jadi tempat itu bukan untuk Allahnya, tapi untuk yang mendengarnya. Sama kayak kita itu sholat menghadap Ka'bah, bukan berarti Allahnya di Ka'bah. Kita itu berdoa, kiblat doa itu langit. Bukan berarti Allahnya di langit. Langit itu untuk kita, arah kita berdoa. Kemudian wa kana Jibrilu ma'ahu falam yasma' ma kallamallahu bihi Musa. Dan malaikat Jibril itu tatkala Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah, malaikat Jibril itu ada di situ. Tapi malaikat Jibril tidak mendengar kalamullah. Karena mendengar kalamullah hanya diciptakan di siapa? Di Nabi Musa saja. Nah, malaikat itu mereka tidak mukalamah dengan Allah, nggak ada malaikat mukalamah dengan Allah itu. Pakainya ilham. Beda. Jadi malaikat itu punya tempat munajat dengan Allah itu. Cuman datangnya bukan mukalamah. Datangnya itu. Ya, itu jadi kalau bahasa kita begini. Kita itu mencari Allah. Penduduk bumi itu mencari Allah. Penduduk langit pun sama mencari Allah begitu. Jadi malaikat itu nggak ada yang pernah melihat Allah, nggak ada. Nggak ada yang pernah mendengar kalamullah sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamullah, nggak ada malaikat itu kayak gitu. Nah, cuman malaikatnya begini, kalau ada lintasan di dalam hati mereka, kita sebutkan begitu saja ya. Kalau ada lintasan di hati mereka, itu adalah perintah Allah begitu. Itu para malaikatnya. Dan mereka punya ilmu, punya kalamun nafsi, punya pengetahuan, punya. Nah, pengetahuan mereka itu dijaga dari kesalahan. Tapi untuk mukalamah dengan Allah, mereka pun nggak pernah begitu. Itu yang saya tahu. Wa'alam kalau misalkan. Cuman ya saya tahu seperti itu. Malaikat Jibril pun tidak mukalamah. Nggak mukalamah. Cuman ada tempat munajat. Ada tempat munajat yang mana
Kan ada kisah nih. Ada kisah malaikat itu suka membawa Suka membawa amal. Ya, suka membawa amal kita nih. Jadi kalau kita udah selesai ngaji, kita ngaji, itu malaikat itu ngarungin pahalanya dikarungin, masukin karung. Nah, yang ngajinya nggak bener itu dikeresekin. Yang ngajinya nggak bener banget itu diplastikin. Plastik, palikeun. Ya. Kalau itu kalau niatnya ikhlas, mendengarkannya bagus, berpikirnya bagus, itu dikarungin tuh pahalanya tuh. Nah, karena besar banyak. Nah, dikarungin, malaikat naik ke atas tuh, yang membawa amal, membawa ke alien. Di tengah jalan itu suka dicegat. Di dalam redaksi hadisnya, yang mencegatnya Allah. Di dalam redaksi hadisnya sampai diberhentikan oleh Allah pada tempat yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang naik di situ udah diberhentiin, kadang-kadang nanti lebih jauh lagi baru diberhentiin begitu. Di dalam tafsirannya itu bukan Allah, dalam pengertian yang dilihat malaikat itu bukan Allah, yang didengar oleh malaikat itu bukan Allah, siapa? Malaikat Jibril. Jadi diwakilkan begitu. Yang sekarang kan pertanyaannya malaikat Jibrilnya gimana? Diilham. Ini kan tadi kan malaikat pembawa amal kan. Jadi malaikat pembawa amal bus naik ke atas. Itu bukan sama Allah di muka lama, bukan. Makanya Allah itu, malaikat itu kalau mau ada mengerjakan perintah, itu yang memerintahkannya siapa dulu? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu tahu kadang-kadang dari Lauh Mahfuz. Kadang-kadang tahunya dari ilham. Malaikat Jibril itu. Enggak langsung dari Allah, enggak. Makanya ini mah sesuatu yang sangat istimewa, yang mana sepanjang sejarah manusia itu yang bisa mukalamah sama Allah cuma 2. Bukan yang bisa, yang dikasih itu nggak bisa. Mau mukalamah lagi nggak bisa lagi. Ini yang dikasih mukalamah sama Allah cuma 2. 1 Nabi Musa, 2 Nabi Muhammad SAW. Sampai datang kemarin ada yang bisa nge-SMS Allah. Terus ada yang nelpon hotline ya. Ada yang bisa SMS tuh. Itu udah error tuh. Kocak. Nah, makanya malaikat Jibril di situ, tapi tidak bisa mendengar kalamullah. Karena memang tidak diciptakan. Wa yusmi'u kalamahul qadima aidon fil qiyamati wal jannati bi ghairi sautin wala harfin wa yusma'u kalamuhul qadimu aidon fil qiyamati wal jannati bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din kama naro dzatahu ta'ala fil akhirati min ghairi shibhin wala mithlin wala dakhilal jannah wala kharijan anha. Dan kalamullah yang qadim pun akan bisa didengar, maksudnya akan diperdengarkan. Kapan? Di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah itu hisab. Jadi hisab itu kita mukalamah dengan Allah. Nanti begini, orang yang kafir, Allah itu nggak sudi berbicara dengan mereka. Orang kafir itu. Dalam pengertian apa? Tatkala mereka dibangkitkan, naudzubillahi min dzalik, orang kafir ini tidak akan diperdengarkan kepada kalamullah. Jadi mereka menunggu. Dihisab enggak? Ya dalam pengertian dihisab itu yang pertama ini ya. Pertama kali muncul. Atau hisab sebelah sana. Ya dihisab. Cuman dihisabnya itu lewat malaikat. Jadi ya kalau misalkan kamu itu begini dan begitu. Waktu hidup begini dan begitu. Dipok-pokeun cek urang ngobasan ayeuna. Nah dipok-pokeun gitu itu siapa? Yang memok-pokannya. Malaikat tuh. Ya, malaikat. Makanya lama. Gak selesai-selesai. Karena nunggu giliran. Orang mukmin tatkala dihisab yang itu sama Allah diciptakan kekuatan untuk mendengar kepada kalamullah. Kayak Nabi Musa. Diajak bicara sama Allah. Makanya nih harus nunggu giliran nggak? Nggak harus. Makanya nggak ada nunggu giliran itu. Orang mukmin itu
Udah diciptain semua, langsung beres. Makanya lebih cepat daripada sholat zuhur itu. Ya. Lebih cepat daripada sholat zuhur. Itu orang-orang mukmin. Jadi tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka hijabnya mendengar kepada kalamullah, nggak harus nunggu giliran. Saya ini dari rumah udah punya itikad. Saya mau ke majelis. Ya, sama Bu Haji, saya mau ngomong anu, sama Bu Lina, saya mau ngomong anu, sama Syarifah, saya mau ngomong anu, sama Bu Rini, saya mau ngomong anu. Udah ada di rumah tuh. Datang ke sini saya buka semuanya, langsung tahu semua. Beda sama saya harus ngomong dulu. Ya, Bu Rini, punten. Beda sama satu harus satu-satu kalau saya harus ngomong dulu. Tapi kalau saya dari rumah itu sudah mau ngomong sesuatu, kemudian saya bisa apa? Saya bisa menciptakan kekuatan pada dirimu untuk mendengarkan apa yang ada di dalam hatiku. Maka aku tinggal menciptakannya begitu. Ya. Ya. Wajib, Bolina, Burini, langsung tahu semua. Pada waktu itu juga beda, yang ditaunya beda. Tapi kalau saya nggak punya kemampuan itu, ya saya harus panggil satu-satu. Nah, Allah itu nggak sudi ngomong sama orang kafir, itu nggak sudi. Makanya nggak bakal diajak ngomong orang kafir ini. Nah, nanti orang kafir ini lewat siapa? Lewat malaikat. Orang mukmin mukalama sama Allah. Itu sholat zuhur sama sholat zuhur. Lama kene sholat zuhur. Rek nu sholat lohor atau pakai tahiyat awal oke. Hasil lamaan sholat zuhur itu. Saking cepatnya. Semua langsung selesai. Itu ada nanti yang didengarnya macam-macam. Kamu ini udah dikasih ini dan itu tapi kurang syukur, ada dipok-pokin aja ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Jadi pas ketemu itu langsung murung, ada tuh. Dibuka itu langsung, karena dia langsung paham Allah itu apa, berkatanya sama dia itu dia langsung paham. Langsung malu sama Allah tadi pok-pokin maneh mah kieu kahirupan teh gitu. Ada yang paling enak tuh begini, yang paling enak itu ya. Aku tahu semua keburukanmu dan sudah aku ampuni. Dan aku tahu semua kebaikanmu dan sudah aku lipat gandakan. Udkhulul jannah, masuklah surga. Udah ada. Itu cuma segitu dengernya tuh, enggak tadi pok-pok naon-naon teu. Adem tuh mah. Udah pokoknya aku tahu semua keburukanmu, enggak disebutin satu-satu enggak. Anu. Itu waktunya sama yang dipok-pokin sama waktunya itu. Yang difaham sama. Ini pok-pokan heula ieu mah. Maneh mah kieu aya teh. Pok-pokeun heula, murungkut. Ada yang didengarnya itu cuma gitu. Makanya siapa kalau Habib saya Sanjam siapa ya? Masya Allah. Mas Soleh Darat. Mas Soleh Darat itu berkatanya seperti ini. Dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu takdir menentukan dosa mereka diampuni. Udah begitu. Kata siapa? Kata Mas Soleh Darat itu. Karena takdir sudah mendahului dosa mereka diampuni. Di hadapan hukum sama loh. Dzurriyyahnya Rasulullah itu yang mabok ya dijilid. Ya, kalau udah keseringan dilaminating. Kata kamu fotokopi. Ada keseringan dilaminating itu udah. Sama di hadapan hukum sama. Andai kata Fatimah ini mencuri, aku akan memotong tangannya. Karena memang di hadapan hukum sama. Di hadapan Allah itu kalau sekiranya mau dimasukin neraka, gak bakalan ada urusan sama Rasulullah itu. Itu husnuzonnya siapa? Mas Soleh Darat. Itu husnuzonnya Mas Soleh Darat. Ya kalau misalkan buat syarifahnya ya husnuzon aja begitu. Jadi maksudnya itu ya husnuzon roja begitu. Harapnya ada orang masaha ada ya tuh. Ya, bukan orang dalam. Roja ya gimana tuh, mau gimana lagi ya. Sama kayak orang sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah dijadikan alim. Kalau sekiranya sama Allah mau dimasukin neraka, ngapain kasih ilmu begitu? Itu kan husnuzon kita sama siapa? Sama orang-orang. Ya kita mah alim yang enggak. Dzurriyyah yang enggak punya.
Ngaji halah rese. Ngaji halah rese. Sholat halah rese. Aripuh. Aduh. Nah itu nanti di yaumil kiamah kita akan mendengar kalamullah. Nah setelah di yaumil kiamah mendengar kalamullah itu kan nanti ada mizan tuh. Habis mizan ada sirat tuh. Masuk surga mukalamah lagi sama Allah. Di surga itu. Nah makanya ada nikmat paling besar di surga itu apa ya ini? Mukalamah dan melihat Allah dan mukalamah dengan Allah. Ini yang paling nikmat. Kebayang? Mual kebayang. Ini kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kita itu kan pernah ada perjanjian kan dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ada yang mengatakan itu mukalamah dengan Allah. Jadi dibuka hijab. Karena itu di alam roh. Semua sama. Malaikat pun belum jadi malaikat, itu masih roh. Belum, malaikat belum jadi roh, malaikat belum jadi malaikat. Itu masih di alam ruh semua, itu kayak gitu. Jadi di dalam tatanan alam roh, kalau kita ini dalam keadaan roh, kita sama kecoa itu sama. Jadi urang teh naon, sagrup. Beda. Jeung cucunguk, jeung bangkong, jeung cak-cak. Jeung kuntilanak lamun aya. Buaya. Matak eta teh rek pahili mah aja teh. Pi buaya heuh kalau asup ka jelema. Jadi mah kitu tah. Sama kita itu di alam roh itu dengan malaikat, dengan jin, dengan hewan sama. Dan gak tahu mana yang bakal dimasukin ke manusia, mana yang bakal dimasukin ke hewan. Makanya kenapa para ulama itu terus-terusan mengingatkan kita di antara apa? Di antara nikmat Allah yang paling besar itu dijadikan manusia, dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad, dijadikan muslim pula. Sudah dijadikan muslim pula, tauhid pula. Daek ngerjakeunana. Dibere fikih. Bu, itu udah nikmat yang paling besar itu. Padahal bisa jadi waktu di alam ruhnya teh gigereun urang cucunguk nu kurang dipaehan. Ada cucunguk nu kurang dipaehan. Itu jadi. Kalau bahasanya itu ya apa ya? Ya begitulah. Al Qolihalin gak dapat privilege apa-apa, tapi sama Allah disimpannya ya di jasad yang ada sekarang ini begitu. Dalam keadaan seperti ini saya itu suka apa ya? Suka kasihan gitu. Kalau ngelihat orang-orang nggak tahu tauhid itu kasihan. Kalau ngelihat orang-orang di konser itu kasihan. Kumpul kayak gitu tuh. bukan karena kita lebih baik, bukan, tapi karena Allah menciptakan kita ya posisinya seperti ini. Jadi ini udah nikmat yang paling besar. Nah di surga itu mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa dekat, tanpa jauh. Jadi tanpa dekat dengan Allah, tanpa jauh dengan Allah. Ada enggak tempat mukalamahnya? Ada tempat mukalamah, itu mah tempat buat kita. Kayak Nabi Musa di Tur Sina, Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Makanya ada bahasa nanti tuh yang diundang oleh Allah itu ada yang 1 tahun sekali kayak sholat id. Cuma setahun sekali. Nanti ada kalendernya di sana ada. Ada kalendernya, ada harinya ada. Jadi ada hari, cuman nggak tahu ada siang ada malam saya nggak tahu. Cuman kalau hari itu cuman hitungan kalendernya itu tanggalnya itu tanggal kamu masuk. Tanggal kamu masuk surganya itu, nah itu tanggal 1 tuh. Jadi tanggal orang beda-beda. Ya, ini hari kamu keberapa di surga, itu ada harinya. Ada, ini hari saya hari ke 100 juta.
Hari ke 3.500.431. Lebih 2 jam. Itu ada waktunya. Dan setiap waktu di surga itu setiap nikmat semakin bertambah. Karena kita itu, karena kudroh irodahnya Allah itu tidak terbatas. Allah itu punya kuasa tidak terbatas untuk membahagiakanmu. Yang tidak pernah terulang itu. Ada bahasa itunya? Ada dong. Allah itu kuasa tidak terbatas itu, tapi kebahagiaan puncak adanya di mana? Melihat Allah. Dan mukalamah dengan Allah. Pada tempat yang sudah Allah tentukan, pada waktu yang sudah Allah tentukan. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 5 kali, ada yang gak putus-putus. Yang gak putus-putus ini kalau dikasih surga itu teriak-teriak kayak orang dimasukin ke neraka tuh. Maksudnya kalau dikasih kenikmatan surga, saking tidak bisa dibandingkannya, nikmat mukallamah dengan Allah, nikmat munazarah, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat surga itu nggak bisa dibandingkan. Nah, jadi tatkala kita melihat Allah, apakah kita lebih dekat kepada Allah? Enggak. Tatkala mukallamah dengan Allah, apakah kita jadi lebih dekat dengan Allah? Enggak. Makanya disebutkan bila qurbin wala bu'din. Kama naradatahu ta'ala fil akhirah min ghairi syibhin wala mithlin wala dakhilal jannah wala kharijan anha. Sebagaimana kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat tanpa syibih. Tanpa kita itu pernah mengidentifikasi apa itu. Jadi kalau kita melihat nih sesuatu yang kita bisa identifikasi itu apa, itu jelas bukan Allah. Kita bisa mengidentifikasi, nanti misalkan di akhirat ya dibuka hijab itu, bukan dibuka hijab. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kita melihat sesuatu. Pokoknya selama sesuatu itu bisa diidentifikasi oleh kita, itu jelas bukan Allah. Dalam pengertian diidentifikasi sesuai dengan identifikasi makhluk. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada hidungnya, bercahaya, atau huruf dia, atau lafaz. Udah, itu bukan Allah udah. Ada di atas, ada di depan, ada di kanan, ada di kiri, ada mengelilingi. Bukan. Ustaz, gimana saya bisa tahu Allah kalau saya melihat Allah? Kalau kamu sekarang tahu Allah, nanti tahu. Makanya bahasa Al-Qur'annya, barang siapa yang buta di dunianya, di akhiratnya pun buta. Di dunia gak kenal Allah, di akhiratnya pun gak kenal Allah. Fahadihi, nah sudah selesai itu. Ini nanti 13 sifat. Ada pertanyaan ke sampai sini? Cung. Ada pertanyaan? Kitanya di surga. Allahnya tidak di dalam surga, tidak di luar surga. Ya. Oh, dengan kenikmatan selain itu maksudnya. Dengan kenikmatan selain itu. Coba sebutin apa kenikmatan di surga itu? Sebutin apa? Makan buah surga lewat. Bareng dengan bidadara bunia begitunya. Lewat itu. Ya. Apa sok sebutin semua nikmat surga, sebutin. Bandingkan dengan mukalamah, lewat semua udah. Kitanya di surga, di surga. Ya. Nah kalau sufi mah ngejar surga, ngejar itunya. Riyatullah. Riyatullah. Ada lagi? Beda karesep. Beda karesep. Ada. Hah? Liurnya. Nikmat. Ada yang pertanyaan?
Ya makanya kita itu usahakan di dunia. Dunia itu terbatas loh ya. Mati itu dia lebih dekat daripada sangkaan kita. Mati itu. Jadi waktu masih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu pergunakan dengan baik. Kalau kemarin itu apa ya? Kita kan ngaji tafsir kemarin itu ya. Semalam itu kan ngaji tafsir kan. Jadi prioritasnya seorang muslim itu dia seharusnya apa? Mempelajari kitab sucinya. Karena ini kalau kata siapa Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu begini. Kamu itu kalau dikasih oleh kasih surat pendek sama surat panjang, itu kamu tahu semakin panjang surat itu semakin cinta kekasihmu sama kamu itu. Iya kan? Lah Allah itu udah ngasih kitab sama kamu itu. Bukan surat itu ngasihnya apa? Kitab. Saking cintanya sama kamu itu dikasihnya kitab. Udah dikasih. Jadi makanya kecintaan seseorang kepada Allah itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari kecintaannya kepada Al-Quran. Sejauh mana kamu mencintai Al-Quran itu bisa dilihat dari situ. Semakin orang cinta kepada Al-Quran itu semakin cinta kepada Allah. Karena yang paling dekat kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Itu yang paling dekat dengan kita itu. Nyamun orang malah LDR-an. Ya, nu ayana teh saukur binder dicacepeng rek sare dianggus ya. Di minyak sengitan hudang sare ditingali deui rek dahar dibaca rek peureum dibaca hudang peureum dibaca deui itu bisa dilihat dari kecintaan kita kepada Al-Quran. Makanya sejauh mana kamu itu sudah meluangkan waktu untuk memahami Al-Quran. Karena pesannya itu. Kalau punya pacar orang Prancis, nulis pakai bahasa Prancis. Kita itu cari-cari dulu. Karena kampus kita cari orang yang bisa terjemah bahasa Prancis. Itu kemarin ada tuh orang mana tuh yang nikah sama orang Inggris kalau nggak salah orang Swedia gitu ya. Orang Sumatera. Dia tuh nggak bisa bahasa Inggris, nanya-nanya dulu ke guru itu. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Temen saya dulu waktu di SMA tuh banyak kayak gitu. Enggak, orang boga kenalan boleh ieu naon maksudna. Kan nanyain kan? Kita kapan nanyain, Ustaz, wal asri. Ini apa maksudnya ini? Asal aya demi masa teu arti oge demi masa. Nah, dijog-jog demi masa. Nah, ono dijog demi masa, wal asri demi masa geus. Alif lam mim masa aya wallahu alam we. Oh, jangan seperti itu. Itu nih kemarin juga ada bahasa bagus. Biasanya begini. Dia tuh Kristen. Ya, kafir lah kita sebutkan. Dia kafir. Cuma sekarang kayaknya udah masuk Islam. Katanya begini. Sebelum saya membaca Al-Quran. Saya itu tidak percaya. Tuhan itu kejam. Jadi kekejaman Tuhan itu tidak tergambar. Bagaimana Tuhan bisa? Masa orang dimasukin neraka ada-ada aja. Tapi setelah saya melihat apa yang dilakukan Amerika kepada Palestina, yang dilakukan Israel kepada Palestina, jangankan orang berdosa, Tuhan itu orok diduru ku Allah. Orok, Allah mah teu paduli. Allah itu nggak bakal minta izin kamu dulu buat nyiksa kamu, itu nggak bakalan. Allah itu minta izin sama siapa nih? Orok nih. Itu udah cek orang mah tong dikeluarkeun nya rek disiksa mah. Da Allah mah teu maha kawasa. Jadi merasa aman dari makar Allah itu ketololan itu. Kita itu nggak punya privilege apa-apa, nggak punya gitu. Hanya waktu pakai yang benar tuh. Buat apa? Karunya adatan. Ya, secara adat. Cuman mungkin saja mereka dikasih ma'rifat. Cuman secara kan karunya kan kasihan kan? Iya, yang dosanya ibu bapaknya. Yang kena getahnya siapa? Anak-anak nih.
Ya terus sekarang lihat orang-orang Bani Israel itu kan hasil kerjaan bapaknya kakek neneknya kan. Tetap aja kayak gitu. Jadi Allah itu unik. Kita itu apa ya? Sama Allah itu nggak bakal bisa merasa aman barang sekejap. Sebelum kakimu itu menginjakkan surga, kamu itu nggak bakal bisa merasa aman barang sekejap itu. Itu kalau di dalam biar cepatnya memahaminya begitu. Sebetulnya rasa amannya nanti ada, sebelumnya itu ada. Pas dikasih amalan. Langsung kelihatan mana mukmin mana kafir. Udah langsung kelihatan. Yang kafir udah nggak ada harapan. Ya. Cuman sekarang selama kita masih kayak gini, kita itu nggak bisa merasa aman barang sekejap dari irodahnya Allah, dari kudrah irodahnya. Nggak bisa. Barang sekejap tuh nggak bisa. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Karena sekejap itu di semua mukmin sama Allah semuanya bareng. Tapi yang diambil atau masing-masing orangnya tiap-tiap mukmin beda-beda mengambil hikmah atau memahami. Iya, karena yang didengarnya pun beda. Karena perkataan Allah kepada masing-masingnya beda. Jadi perkataannya sudah ada dari sekarang, udah ada. Udah ada dari sekarang. Dengernya kita belum. Apa yang akan Allah katakan sama kita? Itu udah ada. Sebelum kita ada. Udah selesai. Kita cuma tinggal dengernya aja. Perkataannya sudah ada. Udah selesai. Ya, kalau misalkan kadang-kadang aulia itu kadang mereka itu takut karena belum tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kadang-kadang takut karena sudah tentu begitu. Jadi beda keadaan. Kadang-kadang mereka itu melihat kepada ketentuan yang sudah, kadang-kadang mereka itu melihat kepada ketidaktahuan mereka. Jadi merubah kepada keadaan hati. Beda-beda sebab. Gitu. Ada lagi? Gak ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau bikin satu video aja ya. Biar tahu nih. Ini yang di sini jarang kebagian videonya. Jarang kebagian lagi bikinnya. Ini ada orang salafi namanya Badrus Salam. Orang salafi itu memang dari awalnya kan namanya sudah salah fikir. Jadi dari awal mereka itu di dalam beragama tidak memiliki tuntunan yang benar. Ya, makanya Ustadz Salafi sama Ustadz Salafi itu banyak gak akurnya juga. Jadi setelah mereka itu mentahdir itu bilang jangan ikut anu. Ya, siapa yang Salafi tahdir itu UAS. Ustadz Abdul Somad ditahdir, Buya Yahya ditahdir, Ustadz Adi Hidayat ditahdir. Pokoknya yang bukan Salafi semua ditahdir. Nah setelah selesai mentahdir selain Salafi, sesama Salafi saling mentahdir. Karena mereka itu memahami agama dengan pikiran mereka sendiri. Akhirnya tidak ada kesepakatan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahu mana perkara yang mujma' alaih, mana perkara yang muttafaq alaih, mana perkara yang mukhalaf anhu, yang ada khilaf. Nah, si Badrus Salam ini dia ditanya tentang sanad. Bagaimana kedudukan sanad lah, kurang lebih seperti itu. Dia bilang seperti ini, sanad itu nggak penting. Sanad itu nggak penting. Ngapain kita punya sanad? Lawang orang yang punya sanad juga ilmunya masih banyak yang salah, katanya begitu. Ya salah menurut standar dia. Nah ini sudah kebodohan, ya. Karena beragama itu tidak bisa tanpa sanad. Kenapa? Karena jadi mereka itu aneh, mereka itu menganggap dirinya paling salaf, tapi kelompok yang paling nggak punya sanad.
kelompok paling nggak punya sanad. Jadi kalau misalkan ditanya ini pemahaman dari mana, lu langsung comot Imam Tobari, langsung comot ditanya